Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Saat ini kita melanjutkan materi prinsip desain arsitektur berkelanjutan. Sebelumnya kita mempelajari tentang prinsip dasar arsitektur berkelanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saat ini kita mempelajari prinsip-prinsip dalam mendesain sebuah bangunan yang berkelanjutan. Mari kita lihat. Nah, di dalam mendesain arsitektur berkelanjutan ada 6 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, passive design, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen dan operasional bangunan dalam kaitan dengan penggunaan energi. Kemudian tata guna lahan, penggunaan material yang ramah lingkungan dan pengolahan limbah, serta pemanfaatan air hujan. Nah, bicara passive design ini, kita berbicara bagaimana mengoptimalkan potensi site untuk menciptakan iklim mikro yang bisa memberi kenyamanan dan tentunya hemat energi. Atau bisa kita kita pahami sebagai desain arsitektur yang mempertimbangkan kondisi iklim dan lingkungan sekitar, seperti potensi-potensi site yang ada yang bisa dimanfaatkan secara optimal dalam desain kita. Kondisi iklim ini tidak terlepas dari gerak semu matahari, di mana pergerakan matahari itu mempengaruhi perbedaan musim. Nah, bagi kita yang ada di daerah Khatulistiwa ini mendapat iklim tropis yang umumnya itu titik matahari kembali ke garis ekuator itu 21 Maret, 23 September dan kembali lagi 21 Maret, sehingga di iklim ini kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, bagaimana kita mendesain berkelanjutan yang bisa beradaptasi dengan kondisi iklim kita. Begitupun di daerah subtropis, di daerah sedang. Nah, mari kita lihat tema-tema yang berhubungan dengan arsitektur berkelanjutan itu. Ada arsitektur hijau, ramah lingkungan, tropis, bioklimatik, ekologi, dan organik. Semua ini punya punya titik berat pada konsep masing-masing, tapi tentunya untuk keberlanjutan lingkungan. Jadi bioklimatik misalnya lebih mengutamakan kondisi-kondisi iklim yang umum terjadi menjadi potensi desain. Begitu juga dengan ekologi, memanfaatkan potensi ekosistem yang ada sebagai potensi desain, dan konsep-konsep yang lainnya. Nah, langkah penting dalam perencanaan arsitektur berkelanjutan adalah passive design, di mana mengutamakan atau mengoptimalkan semua sumber daya pada tapak secara alami dalam setting arsitektur, sehingga tanpa peralatan mekanik, misalnya pencahayaan buatan menggunakan lampu atau AC dan sebagainya. Jadi semuanya masih dalam setting desain arsitektur tersebut. Nah, contohnya pemanfaatan cahaya alami, pemanfaatan aliran udara untuk pengendalian pengendalian suhu di dalam ruangan, atau pengendalian kesilauan, sehingga pembayangan, sehingga di dalam ruangan itu penggunanya tetap nyaman. Nah, di dalam passive design ada 4 bagian. Ini kita membagi elemen bangunan, elemen konstruksi. Yang pertama itu lantai, dinding, bukaan, dan atap. Jadi bagaimana kita menerapkan passive design pada lantai, pada dinding, pada bukaan, juga pada atap, untuk mendapatkan sebuah bangunan yang nyaman bagi penghuninya dan tentunya berkelanjutan untuk
bangunan ini terus beroperasi seumur bangunan tersebut. Nah, yang pertama lantai. Kita lihat ada contoh dari rumah tradisional Jepang ini. Bisa dilihat pada nomor 4, nomor 5 itu aliran udara yang lebih sejuk mengalir di bagian bawah. Jadi masuk ke dalam rumah bisa melalui kolong bangunan. Nah, lantai yang terbuat dari papan ini juga memiliki celah sehingga di saat musim panas udara yang bergerak itu bisa menyejukkan ruangan. Sebaliknya pada musim dingin perapian pada bagian tempat memasak di dalamnya itu bisa mengalirkan udara hangat untuk menghangatkan ruangan. Nah, kita bisa lihat juga dari contoh rumah-rumah tradisional di daerah NTT ini untuk dari daerah Sabu. Jadi pergerakan aliran udara ini bergerak udara yang lebih dingin atau lebih sejuk itu biasa lebih rendah. Jadi aliran udara bergerak dimanfaatkan oleh desain bangunan ini atau setting bangunan ini sehingga berbentuk rumah panggung atau punya kolong sehingga udara yang lebih rendah itu bisa mengalir di bawahnya dan masuk ke dalam ruangan. Karena pada daerah Sabu ini daerah yang cukup kering, panas dengan suhu yang relatif panas, pulau kecil di tengah lautan sehingga udara di sini cukup panas sepanjang tahun. Atap dari bangunan ini hampir sekitar 1 sampai 1,5 meter di atas permukaan tanah, sehingga itu atap ini berfungsi juga untuk menjadi pelindung dari panas, tetapi udara yang lebih sejuk itu mengalir di bawah dan mengalir melalui celah-celah kayu lantai yang disusun. Kayu ini terbuat dari batang lontar yang tumbuh banyak di daerah ini. Nah, kita bisa lihat juga pada bangunan tradisional di Kabupaten Alor. Ini juga prinsipnya masih sama, daerah yang panas. Lantainya terbuat dari pelupu bambu. Pelupu itu bambu yang dicincang sehingga membentuk lembaran-lembaran lebar yang dibentang menjadi lantai. Nah, bambu cincang ini memiliki celah-celah yang banyak sehingga udara itu bisa bergerak vertikal juga ke atasnya. Nah, ini ada contoh lain untuk daerah dingin tadi. Contoh dari rumah tradisional Jepang, ini ada dari Korea, ada yang dikenal dengan ondol. Ondol itu sistem pemanas lantai konvensional di Korea. Nah, pada tahun 1950 ke belakang itu mereka menggunakan perapian untuk menghangatkan ruangan yang lantainya juga punya kolong, sehingga udara hangat itu datang dari perapian tempat mereka memasak menghangatkan ruang di dalamnya. Sedangkan pada masa sekarang sudah lebih modern sehingga penghangat ruangan itu menggunakan gas yang bisa diatur untuk menghangatkan ruangan. Nah, kita lanjut ke elemen konstruksi yang berikut, yaitu dinding. Ini rumah tradisional suku Atoni di daerah TTS dan daerah TTU. Jadi rumah tradisional ini dindingnya ya antara 1 meter. Itu dindingnya
ada yang terbuat dari campuran tanah kapur. Ada juga pada daerah-daerah yang lebih dingin itu mereka mensiasati dengan atap yang lebih rendah lagi sampai ke tanah, atau mereka menggunakan pelupu bambu juga tadi, seperti penggunaan pelupu bambu untuk lantai di rumah tradisional Alor itu. Nah, di TTS pelupu bambu ini digunakan sebagai dinding, di mana dinding ini juga berfungsi sebagai ventilasi untuk mengeluarkan asap dari perapian di dalam, tetapi sekaligus juga menghangatkan ruangan karena daerah di sana relatif dingin. Nah, pada bangunan modern passive design bisa dilihat dari penggunaan double facade. Jadi double facade ini punya fungsi ganda selain untuk membatasi sinar matahari yang berlebihan, terutama untuk bangunan-bangunan tinggi itu, juga berfungsi untuk mengatur penghawaan alami. Jadi kerja AC pada bangunan bisa lebih rendah. Nah, ini sudah dengan bentuk yang lebih inovatif lagi. Ini pada perpustakaan di Saudi Arabia di Riyadh. Jadi ini ada simulasi fasadnya di bulan Desember, di bulan Januari, dan di bulan Juni. Bagaimana pergerakan matahari ini tidak mengganggu aktivitas di dalamnya. Nah, ini ada desain lain di Vietnam. Jadi di daerah ini dekat dengan situs warisan dunia UNESCO, terdapat pulau-pulau kapur. Nah, di situ si arsitek mendesain sebuah bangunan dengan batu alam yang dia buat seolah-olah ada pohon tumbuh di dalamnya, tetapi ternyata itu ada double facade yang membuat bangunan tersebut tetap nyaman dan tetap asri dengan lingkungan sekitar. Nah, dalam mendesain double facade ini penting untuk memilih kombinasi kaca juga yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat dalam hal manajemen energi. Bisa dinamis juga, insulasi terhadap suhu, dan tentunya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna di dalamnya. Nah, ini contoh double facade juga di Bandara El Tari di terminal keberangkatan itu. Jadi antara ruang tunggu dan lorong untuk keberangkatan itu ada double facade dengan kaca yang arahnya menghadap selatan, yang mana daerah Kupang ini ada di 10 derajat lintang selatan, yang hanya sedikit saja terkena matahari langsung pada sisi bangunan ini, hanya pada antara November Desember sebelum titik balik matahari kembali lagi ke utara, sehingga pencahayaan alami sangat optimal, juga bisa menekan kerja AC yang tidak perlu terlalu tinggi kerja AC. Nah, tentunya ada penghematan energi di sini. Nah, tadi kita bicara tentang double facade pada dinding. OTTV itu overall thermal value. Ini perpindahan panas menyeluruh dari luar bangunan ke dalam bangunan yang dikondisikan melalui selubung bangunan. Jadi pengukuran rata-rata dari arah orientasi gedung yang dijabarkan dalam satuan watt per meter persegi. Kalau menurut
standar SNI itu nilai OTTV tidak boleh melebihi 35 watt per meter persegi. Nah, ini ada rumusnya. Jadi OTTV itu sama dengan konduksi atau rambatan panas yang melewati tembok dijumlahkan dengan rambatan panas yang melalui jendela serta nilai radiasi panas yang masuk melalui jendela. Nah, nilai tersebut, hasil penjumlahan tersebut tidak boleh lebih dari 35 watt per meter persegi. Nah, ini ada satuan-satuan dalam OTTV, bisa kita lihat. Nah, jadi regulasi dari transfer thermal ini dikembangkan dalam pendekatan berbasis kinerja, digunakan untuk mengatur desain selubung bangunan. Jadi saat kita mendapat nilai OTTV bangunan yang kita desain, bila kita simulasi dan ternyata masih lebih tinggi nilainya dari 35 watt per meter persegi, kita bisa simulasi dengan misalnya menambahkan double fasad atau bagaimana perlakuan kita terhadap desain dinding kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, ini sama saja ini. Ya, ini rumus yang tadi sudah sampaikan. Nah, ini contoh bangunan. Ini bangunan gereja di Keva Mananu, Kabupaten TTU, Gereja Paroki Santo Antonius. Ini sebuah gereja yang baru dibangun di tahun 2000-an ini dan sangat unik, juga ternyata cukup nyaman bagi pengguna bangunan. Bangunan dengan batu alam yang disusun ini dengan ketebalan tertentu memiliki nilai OTTV yang baik, sehingga transfer panas ke dalam juga rendah, apalagi ditambah dengan bukaan-bukaan juga langit-langit yang tinggi, sehingga kenyamanan termal di bangunan ini cukup baik. Nah, ini bisa kita lihat ya, tadi setelah lantai dan dinding, ini bukaan dari bangunan gereja di Keva ini kita bisa lihat. Jadi pemanfaatan cahaya alami juga sangat optimal. Ya, tentunya hemat energi, juga memberikan kenyamanan bagi penggunanya, bagi umat, bagi para pastor atau para romo yang menjalankan ibadah di sini dapat menjalankannya dengan nyaman. Nah, ini contoh-contoh bukaan. Ini ada dari penelitian pengaruh bukaan terhadap kenyamanan termal pada ruang hunian rumah susun di Surabaya. Ternyata arah bukaan itu sangat mempengaruhi kenyamanan termal di dalam ruangan kita, sehingga dalam penelitian ini disimulasi arah bukaan yang baik itu yang bisa memaksimalkan pergerakan udara masuk ke dalam ruangan itu arah bukaan yang mana. Nah, itu perlu kita perhatikan dalam desain kita sehingga kita tidak salah merencanakan, sehingga kemudian bisa bermanfaat dan berkelanjutan bagi pengguna bangunan. Nah, ini contoh-contoh. Jadi aliran udara dengan suhu yang lebih rendah itu biasa bergerak di ketinggian yang rendah. Kemudian semakin hangat itu semakin ke atas, sehingga perlu di dekat atap itu ada ventilasi untuk mengeluarkan suhu panas dari dekat atap, terutama bagi bangunan di daerah tropis. Nah, ini contoh lain. Ya, tentunya vegetasi juga penting kita manfaatkan untuk membantu mengkondisikan udara secara alami.
Nah, setelah itu atap. Atap ini dari arsitektur tradisional menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk mendesain atap. Jadi atap di arsitektur tradisional itu mereka sudah beradaptasi dengan iklim, juga mereka beradaptasi dengan bagaimana pembayangan bangunan. Kita lihat di sini untuk arsitektur tradisional dari Cina ini bentuk yang sangat berbeda, padahal dalam satu negara, karena mereka punya kawasan yang begitu luas, sehingga ada yang di utara, ada yang di selatan dengan kondisi iklim yang berbeda, dan itu mempengaruhi bentuk arsitektur mereka, terutama dalam adaptasi terhadap iklim. Ya, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga ternyata adaptasi terhadap kondisi lingkungan, sekalipun kita sama-sama ada di daerah tropis, tetapi secara tidak langsung budaya dari masyarakat dari nenek moyang ini, mereka juga beradaptasi dengan kondisi-kondisi lingkungan, melahirkan bentuk, melahirkan model arsitektur tradisional yang sangat beradaptasi dengan lingkungan, sehingga mereka dapat bertahan hingga saat ini. Nah, ini contoh-contoh. Ini ada beberapa yang dari NTT, dari Sumba, dari Manggarai. Ya, bagaimana dengan bangunan modern kalau pada atap? Nah, pada atap di bangunan modern itu skylight sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk mengoptimalkan pencahayaan alami. Ini Bandara Daxing Internasional di Cina, karya Zaha Hadid, sangat besar ukurannya bangunan ini. Kalau kita baca di artikel-artikel itu bahkan ukurannya 100 mendekati 100 kali ukuran bola kaki, sehingga sangat besar. Nah, bagaimana bangunan dengan bentangan yang selebar ini bisa mengoptimalkan pencahayaan alami, dan tentunya akan menghemat banyak sekali energi untuk penerangan bagi bangunan yang bentangan lebar ini, sehingga ini sangat baik, bisa menjadi acuan bagi kita dalam mendesain bagaimana bentangan lebar pun tidak boleh mengabaikan pencahayaan alami. Nah, ini contoh lain dari pasif design pada atap. Ya, bagaimana kita mengatur panjang teritisan, juga mengatur bukaan untuk bisa memaksimalkan pencahayaan alami, juga penghawaan alami. Nah, ini contoh pada Bandara Veltari Kupang. Pencahayaan alami sudah cukup optimal, hemat energi tentunya dari pencahayaan alami, tidak perlu ada penerangan buatan di siang hari. Ini pada area terminal keberangkatan. Ya. Pada bagian atap juga cerobong atau rongga ventilasi itu penting ditambahkan, sehingga udara panas di ruang atap itu bisa bergerak keluar, karena udara panas itu dia semakin hangat semakin naik ke atas. Nah, ini salah satu contoh bangunan di Nairobi di Afrika dengan kondisi iklim yang cukup panas suhunya. Desainnya cukup sederhana, bagaimana mereka menambahkan atap di antara dua massa bangunan yang seolah-olah terpisah ini,
dengan taman, terus di atasnya ada atap tambahan dengan skylight, namun ada celah untuk mengeluarkan udara panas, sehingga sisi dalam ini juga tetap sejuk. Udara yang mengalir ke dalam ruang-ruang juga cukup sejuk, sehingga bangunan ini juga merupakan contoh bangunan berkelanjutan yang hemat energi, juga memberi kenyamanan bagi penggunanya. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mendesain arsitektur yang bisa berkelanjutan bagi periode-periode mendatang. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.